Kepada sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA pada sore hari ini, kembali saya ingin menyapa kepada kita semua. Selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan menyiapkan diri, terutama hati kita, untuk kita beribadah kepada Tuhan, dan kita akan tundukkan kepala. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan kembali kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami, untuk kami membawa kehidupan kami yang serba banyak kekurangan kelemahan ini. Ya Tuhan, kiranya ampuni dan sucikan hati kami, supaya kami layak beribadah kepadamu, layak untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, menolong, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini, kami menyerahkan diri sepenuh kepadamu. Biar Tuhan menolong kami semua, memberikan kemampuan untuk kami bisa beribadah melayani Engkau. Alat-alat yang kami gunakan Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan jamah dan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu, merintangi jalannya ibadah ini, kami serahkan ke tangan Tuhan. Dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah menolong kami dan terus akan menolong kami. Kami akan memulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita akan menyiapkan diri, terutama hati kita, untuk kita masuk dalam ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci ini. Dan kita akan melakukan pujian dari buku Psalm 87, sasaran hadiratnya. Psalm nomor 87, sasaran hadiratnya. Sasaran hadirat
pribadimu. Sungguh besar penghargaanmu pada manusia yang hina. Engkau nyatakan, akulah Allahmu, Tuhan, ku sambut pribadimu. Haleluya. Walau aku tak layak, sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu, namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadimu. Haleluya. Walau aku tak layak, sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu, namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadimu. Puji Tuhan. Kor dari pujian ini sungguh-sungguh ya mengingatkan kita bahwa kita sesungguhnya tidak layak, ya dipandang, dilihat dari sudut apapun tidak layak, ya sebab jelas kita tiada bentuk yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita adalah manusia yang rusak, tapi kehidupan kita lah yang rusak ini justru menjadi sasaran Tuhan. Ya, menjadi sasarannya Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya kita kembali, mau dikembalikan kepada citra Allah. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sampai hari ini masih menolong kita dan penyertaannya itu nyata. Lewat asuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Mari saudara sekalian, kita akan melakukan pujian yang kedua, Roh-Mu yang hidup, untuk kita menyambut firman Tuhan. Itu Roh-Mu yang hidup. Haleluya. Oh, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamah
alih seluruh hidupmu di altarmu menyembahmu. Haleluya. Roh yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembahmu, di altar-Mu menyembahmu. Bersama kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Benar Tuhan, biarlah lewat pujian ini sungguh-sungguh mendorong kami untuk membuka hati kami untuk supaya kami mengalami jamahan dari Tuhan sendiri lewat asuhan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu, dan saatnya Tuhan kami mau belajar kembali untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan diri sepenuh kepada Engkau. Sucikan hati kami, pandangan dan pikiran kami, supaya firman boleh mendapatkan tempat di dalam hati kami dan menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Kami juga berdoa senantiasa Tuhan untuk memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala sidang dimanapun mereka bertugas. Ya Tuhan, sertakan dengan pembukaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sedang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, memberkati, menyertai semuanya. Hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu saja yang menolong hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni Tuhan. Sehingga nyata firman-Mu boleh menolong, menemplak, mengoreksi kami, dan penyucian boleh terjadi, dan pembaharuan boleh kami rasakan, dan kami boleh alami, dan kami boleh bersukacita, berbahagia oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, kembali saya menyapa kita semua. Selamat sore, salam sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan jika sampai hari ini, yaitu tanggal 6 April ini, saudaraku, ya tidak terasa kita sudah masuk dalam bulan yang keempat, dan minggu depan, saudaraku, tanggal 15, semua gereja ya di dunia ini akan memperingati ya Jumat Agung, ya di mana Tuhan Yesus disalibkan, dan nanti dilanjutkan pada tanggal 17 itu merupakan suatu ibadah Paskah, saudaraku, biar kita juga
tidak ketinggalan dalam hal itu. Ya, kita berdoa terutama untuk supaya Tuhan memberikan firman Allah kepada kita semua yang berkaitan dengan Jumat Agung maupun ibadah Paskah. Namun demikian kita masih ada ibadah doa besok dan juga ada ibadah raya tanggal hari Minggu tanggal 10 yang akan datang. Terus kita semua kegiatan-kegiatan acara-acara ibadah ini kita bawa kepada Tuhan, biar Tuhan yang menolong kita semua. Tuhan menjamah kita semua, ya. Dan Tuhan sungguh-sungguh ya memberikan kesempatan untuk kita lewat ibadah-ibadah ini untuk mengalami asuhan Tuhan. Dan ini penting, saudaraku, kalau kita tidak diasuh oleh Tuhan, saudaraku, maka sudah barang tentu pasti kita akan diasuh yang lain. Celakanya kalau setan yang mengasuh kita, sudah pasti Tuhan atau setan itu akan menjerumuskan kita. Jangan kita mengatakan, oh nggak apa-apa, nggak baik kok. Jangan, saudaraku. Tidak ada yang namanya setan baik, itu tidak ada. Tidak ada. Setan itu adalah bapa pembohong, bapa dari segala dusta, dan dia juga pembunuh dari masa yang lalu, ya. Dari sononya memang seperti itu, saudaraku. Jadi dialah pembinasa. Nah, itu sebabnya kita harus hati-hati di hari-hari ini. Kita harus pastikan kita siapa yang mengasuh. Dan kita pastikan asuhan Tuhan ini, yaitu yang menjadi kepastian kepada kita kemana kita akan dibawa oleh Tuhan lewat asuhannya ini. Yang pasti yang sudah kita dengarkan, kita perhatikan lewat pemberitaan firman Allah, yang pasti kita sedang dibawa oleh Tuhan lewat asuhannya untuk masuk dalam pembangunan rumah rohani. Masuk dalam pembangunan rumah rohani. Namun demikian, saudara sekalian, ya juga tidak gampang, tidak mudah ya untuk kita masuk dalam pembangunan rumah rohani ini. Ternyata ada halangan-halangan, ada rintangan-rintangan yang juga harus kita waspadai. Dan sungguh Tuhan itu baik, ya baik selalu. Memang ada halangan. Tapi rencana Tuhan itu, saudaraku, tidak bisa digagalkan oleh apapun juga. Sebab rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu ya rancangan yang penuh ya dengan kebahagiaan, ya rancangan yang penuh dengan harapan masa depan yang cerah, yang gemilang, saudaraku. Ya itu sebabnya ya kita harus di hari-hari ini harus kita memperhatikan betul menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjelang pembangunan tubuh ini ya sedang dibentuk, ya maka kita harus hati-hati jangan sampai halangan-halangan itu, rintangan-rintangan itu yang akhirnya akan menggugurkan kita karena kita tidak siap dan kita tidak mau disiapkan. Dengan kata ini kita tidak mau diasuh, laku, maka tentu ini yang harus kita perhatikan. Halangan yang ketiga, halangan yang ketiga, ya yang sedang kita periksa ini, ulang-ulang saya mengatakan halangan yang ketiga dalam wujudnya banjir, ya banjir bandang ini, banjir besar ini, saudaraku. Nanti kita akan melihat, kita belum sampai ke sana. Ini jelas yang dihantam secara langsung ada dasar atau fondasi kita. Dasar atau fondasi kita. Ya, dasar iman kita sedang diuji. Ya, diuji lewat pengajaran palsu, lewat masalah persoalan yang dihadapi. Ya, bahkan bagaimana ya akal dan pikiran kita juga diuji oleh Tuhan, dihantam, saudaraku. Ya, lewat yang namanya air hujan yang deras itu, angin kencang itu, dan yang ketiga ini adalah banjir. Ya, banjir ini, banjir besar ini, ya, dan saya mengatakan bahwa banjir besar ini adalah, ya, ini juga merupakan satu binatang buas. Ini memang betul. Kalau sudah banjir bandang itu apapun nggak dilibas sama dia. Nggak peduli rumah, nggak peduli pohon, nggak peduli batu besar sekalipun.
Saya melihat di YouTube itu batu yang begitu besar, saudaraku, bisa dihempaskan oleh banjir. Ya, dan itu sebabnya, saudaraku, kalau itu hanya rumah hanya berdiri di atas, ya di atas pasir, di atas tanah, saya tidak bisa membayangkan. Nah, itu sebabnya kita harus pastikan, saudaraku, rumah kehidupan kita ini harus dibangun di atas batu. Nah, nanti kita akan periksa. Harus dibangun di atas batu, diletakkan di atas batu, melekat pada batu, sehingga sungguh-sungguh nanti pada akhirnya kita akan mengalami suatu kemenangan dan kemenangan. Ini yang Tuhan ingatkan, Tuhan tunjukkan, Tuhan berkatkan kepada kita di hari-hari ini. Namun demikian, di hari-hari ini kita masih melihat bahwa antikris ini yang merupakan binatang buas yang keluar dari dalam laut ini, yang dia mendapatkan tahta kuasa yang besar, ya, mendapatkan pengaruh yang begitu besar, ya, dari ular naga ini, dari ular naga ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita dalam Wahyu. Ya, dalam Wahyu pasal 13 itu, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Jadi ini binatang yang sangat aneh jika kita melihat wujudnya. Ya, kita membaca, andai kata kita lihat wujudnya, pasti kita akan mengatakan, wah, binatang itu aneh. Ya, binatang itu aneh, saudaraku. Rupanya seperti macan tutul, kakinya kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Ini binatang yang keluar dari dalam laut ini, saudaraku. Dan semua apa yang diberikan oleh binatang ini, saudaraku, nanti yang melaksanakan ada binatang yang keluar dari dalam bumi. Itulah nabi palsu ini. Lewat pengajarannya, lewat provokasinya, lewat pengaruh yang begitu kuat, saudaraku, untuk menarik siapa saja, saudaraku, dengan segala cara, dan sampai pun juga maka mujizat-mujizat itu akan terjadi, saudaraku. Mampu untuk menurunkan api dari langit, saudaraku, dan begitu rupa, dan membuat patung-patung itu bisa berbicara, saudaraku. Dan orang yang tidak menyembah kepada dia akan disiksanya, akan dipancungnya, dibunuh. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, antikris ini akan menggunakan kekuatannya. Apa kekuatan dari antikris itu? Yaitu mamon atau kekayaan dunia ini, atau keuangan. Ini hebat, saudara. Itu sebabnya kemarin kita diajar oleh Tuhan lewat ibadah dalam ibadah raya, saudara. Tuhan ajarkan untuk kita, supaya kita tidak terpengaruh dengan kekuatan antikris itu, saudara. Maka kita diajar untuk bisa memberi. Ya, diajar untuk bisa memberi supaya apa? Supaya kita tidak kikir. Ya, supaya kita tidak kikir, maka Tuhan ajarkan memberi kepada kita. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Dan itu sungguh saya merasakan, saudaraku, ya, memberi, kalau kita bisa memberi itu, ya, bukan saja yang menerima pemberian itu bahagia, tapi yang kita yang memberi itu rasanya bahagia bisa memberi, saudaraku. Bahagia bisa memberi itu. Kadang kita menjadi kecewa, menyesal, kenapa saya tidak melakukan, tidak bisa memberi, padahal ada yang harus kita beri. Nah ini, saudara. Tapi bagus kalau kita masih ada rasa menyesal, gitu baguslah. Berarti hati nurani kita masih hidup. Ya, tetapi sebaliknya kalau hati nurani sudah tumpul, saudara, biar kita melihat saudara kita mau kle-kle. Tahu kle-kle? Mau susah, mau kayak apa, kita nggak peduli. Itu kan urusan lu, urusan gua. Kenapa? Tumpul hatinya.
Ya, tidak ada belas kasihan. Tapi Tuhan itu baik, Dia mengajarkan untuk kita bisa memberi. Ya, memberi kepada sesama, memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ya, itu sebabnya Tuhan mengajarkan ya tentang membayar pajak ini. Tapi kemarin saya singgung, tapi justru ada tokoh yang mengharamkan orang membayar pajak. Ini ada ya. Nah, itu hal-hal kayak itu nggak usah ditiru lah. Nggak usah ditiru. Tapi yang pasti Tuhan dengan mengajarkan ya untuk bagaimana kita membayar pajak, apa yang kaisar punya kita berikan kepada kaisar. Apa yang Tuhan punya ya wajib kita kembalikan kepada Tuhan. Wajib kita berikan kepada Tuhan. Jadi memberi itu suatu cara Tuhan untuk supaya mengajar kita untuk supaya tidak kikir. Itu memberi. Memberi dalam wujud korban tatangan, ya persembahan sukarela, baik itu kepada pribadi, untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja atau apa, untuk pembangunan umpamanya, itu memberi dengan sukarela. Tetapi yang kedua, saudaraku, yang Tuhan ajarkan adalah untuk supaya kita juga tidak dipengaruhi oleh antikris ini, maka kita juga diajar. Apa yang wajib kamu berikan, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Itulah persepuluhan. Itulah miliknya Tuhan. Yang harus kita kembalikan kepada yang empunya. Ya, kepada yang punya. Ya, ini wajib. Wajib kita berikan kepada Allah. Ya, sekalipun itu nilainya bukan memberi, itu mengembalikan. Jadi artinya suatu persepuluhan itu kita mengembalikan miliknya Tuhan. Di mana kita mengembalikan miliknya Tuhan? Ya, mungkin ini pertanyaan apa sembarang kita mengembalikan? Enggak, kami diajar suatu lewat guru kami. Ya, kita diajar untuk mengembalikan miliknya Tuhan itu di mana? Ya, jadi di rumah perbendaharaan itu artinya di mana kita mendapatkan makanan, di mana kita digembalakan dan tergembala di sana. Di situ kita bisa mengembalikan miliknya Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya ketersediaan makanan di dalam rumah Allah itu. Jadi mengembalikan miliknya Tuhan itu, dampaknya besar. Sehingga rumah Allah itu ada makanan. Makanan dalam rumah Allah bukan roti, saudaraku. Makanan dalam rumah Allah adalah roti surgawi firman Allah. Untuk menjamin kita, dan ini kita dilatih, saudaraku. Kita akan dilatih terus untuk ini. Sampai kita terpelihara. Sampai pun nanti ketika kita di padang belantara selama 3,5 tahun. Maka firman Allah itu yang akan menjamin, akan memelihara kita. Manusia hidup bukan saja dari roti, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Ini suatu sering kali kita baca, nanti sewaktu-waktu Tuhan akan genapkan ini. Kapan? Ketika masa kesulitan itu terjadi, khususnya di masa antikris. Kenapa? Di saat itu orang tidak bisa berjual beli, tidak bisa bertransaksi, ya, tidak bisa membeli, tidak bisa menjual kalau tidak ada cap tanda mereka. Nah, di saat itulah saatnya Tuhan akan memelihara kita, ya, memelihara kita dengan firman dan Roh Kudus-Nya. Itu sebabnya, saudaraku, penting untuk kita, saudaraku, untuk mengembalikan miliknya Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya kita tidak serakah. Serakah itu artinya merampas haknya orang. Tapi bukan saja merampas haknya orang. Seringkali kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, merampas miliknya Tuhan. Coba bayangkan, kalau miliknya Tuhan ada dikemplang, dirampas, saudaraku. Saya nggak bisa membayangkan kalau cuma hanya itu miliknya sesama. Saya tidak heran kalau kita menemukan orang-orang yang semacam itu.
dengan rudo peksa, dengan memaksa, dengan cara apa? Saudaraku, dengan hati sikap yang serakah ini, saudaraku, ingin merampas haknya orang. Nah, itu sebabnya Tuhan mengajar untuk kita belajar mengembalikan miliknya Tuhan, supaya kita tidak menjadi kehidupan yang serakah. Bukan hanya serakah, tapi kita juga disebutkan penipu. Jadi orang yang tidak mengembalikan miliknya Tuhan itu, sekali lagi, ini bukan saya mencari perpuluhan, tapi saya sedang menyampaikan kebenaran ini. Terserah saudara mau kembalikan di mana sudah digembalakan, tergembala di sana, silahkan kembalikan ke sana. Di mana saudara mendapatkan makanan itu. Kalau saudara mendapatkan makanan dan dipelihara di Kristus Gembala menangga, monggo kembalikan milik Tuhan. Ya, di rumah perbendaharaan itu di mana kita dipelihara. Jangan, ya seringkali kita salah paham. Ya, salah paham, seolah-olah Tuhan itu butuh uang kita. Tidak. Adanya Tuhan mengajarkan tentang persepuluhan itu. Ini cara Tuhan untuk supaya kita tidak dikuasai, tidak dipengaruhi, dan tidak dikuasai oleh antikris. Ini berbahaya, saudara. Itu sebabnya hati-hati. Ada ayat mengatakan, saudara, di mana hartamu, di situ hatimu. Ini kita baca. Untuk kita mengawali ini, Injil Matius, saudara. Saya teringat ayat itu, Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6, saudaraku, ayat 21. Ya, atau lebih baik, ya, ayat yang ke-19, ini hal mengumpulkan harta. Jadi bukan nggak boleh, tetapi lihat ini ayat ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Jadi Tuhan mengingatkan ini. Karena ini saya masih sedikit berbicara tentang ya persepuluhan. Kenapa? Karena antikris ini dengan kekuatan mamonnya juga akan merangsek untuk meresak gereja Tuhan ini dengan kikir dan serakahnya itu. Maka Tuhan mengajarkan ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ini Tuhan mengingatkan. Bukan berarti lalu kita jual semua ini. Wah, nanti dicuri atau apa semua. Ya, bukan begitu. Yang terpenting nanti kita lihat ayat selanjutnya. Tapi Tuhan sudah mengingatkan bahwa bumi ini ada ngengat. Ya, ada karat. Karat itu apa? Merusakkan apa? Jenis benda yang namanya besi-besian, logam. Biar katanya logam mulia sekalipun, maka tidak luput nanti akan terkena dampaknya itu karat. Ngengat yang berkaitan dengan apa yang melekat di baju dan semuanya itu bisa dimakan ngengat. Ya. Bahkan pencuri pun bisa menggondolnya, bisa ya mengambilnya, membongkarnya, ya serta mencurinya. Tetapi Tuhan ajarkan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Bagaimana caranya mengumpulkan harta di surga? Apa kita nanti tak bawalah ke surga? Bukan itu. Dalam wujud perbuatan kebajikan, yaitu memberi. Ya, kemarin kita baca, saudaraku, memberi kepada semua orang, terutama kepada teman-teman atau saudara-saudara seiman. Kalau hanya memberi saudara seiman, itu masih terbatas, saudaraku.
Ya, apalagi kita mengatakan, ya dia seiman, dia tapi nggak baik dengan saya nggak kasih. Tapi sewaktu-waktu Tuhan ajarkan untuk kita memberi kepada semua orang. Mengasihi kepada semua orang. Bahkan mengasihi orang yang membenci kita. Yang memusuhi kita. Ini luar biasa, ajaran ini luar biasa. Kalau orang menyebut, wah ajaran Kristen ajaran keras, yang mengajarkan tentang kekerasan, tidak. Saya membaca Alkitab betul-betul ini dalamnya kasih sayang Tuhan semata-mata. Belas kasihan, pelajaran kasih itu betul luar biasa. Ya, luar biasa, saudara. Ya, itu sebabnya kita perhatikan cara untuk kita mengumpulkan harta di surga itu lewat perbuatan-perbuatan kebajikan. Caranya kita memberi untuk supaya kita tidak pikir, kita mengembalikan miliknya Tuhan untuk supaya kita tidak serakah. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini artinya apa? Apa nggak boleh punya harta? Nggak boleh punya uang banyak? Ya. Boleh-boleh saja. Maksudnya ini, boleh kita punya harta banyak, uang yang banyak disimpan di bank, atau di dalam bantal, atau di bawah bantal, atau di bawah kasur, saudaraku. Silakan. Tetapi yang tidak boleh adalah kalau sampai kita mengasihi uang, harta benda, mamon itu melebihi Tuhan. Ini yang disebutkan nanti menjadi serakah, menjadi tamak cinta akan uang, saudaraku. Dan itu adalah akar dari segala kejahatan. Kalau mulai dari akar itu sudah jahat, dari sumbernya sudah jahat, hatinya jahat, saudaraku, maka perkataannya pasti jahat, perbuatannya pasti jahat. Nah, itu sebabnya ya ayat mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya jangan sampai, kalaupun kita punya uang, punya harta benda yang banyak, boleh. Kemarin saya mengatakan, anak Tuhan harus diberkati Tuhan. Supaya apa? Bisa menjadi berkat. Ya, bisa membantu orang yang membutuhkan. Bisa berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Dan coba bayangkan kalau gereja nggak ada orang-orang kaya yang diberkati Tuhan, saudaraku. Ya, bagaimana? Tetapi juga tidak melulu orang kaya yang bisa berkorban. Buktinya apa? Buktinya sidang jemaat Makedonia itu, yang sudah sengsara, banyak kesulitan-kesulitan, tapi dia bisa memberi melampaui. Ya, bisa memberi dengan luar biasa. Jadi sebetulnya kaya itu bukan menjadi ukuran untuk bisa memberi. Banyak orang kaya yang medit, saudaraku. Banyak orang kaya yang kikir, saudaraku. Tidak bisa memberi, tidak peduli kepada orang lain, tidak peduli terhadap pekerjaan Tuhan, saudaraku. Gak ingat kepada gembalanya, kepada pendetanya, saudaraku. Tetapi ada banyak orang yang miskin, sederhana, bahkan janda yang miskin sekalipun. Dia bisa memberikan seluruh hidupnya. 2 peser 1 duit itu dia berikan. Itulah seluruh hidup. Ini tergantung, bukan soal kita kaya atau miskin. Tetapi Tuhan ingatkan, kalau kita diberkati Tuhan, diperkaya oleh Tuhan, tapi juga memikirkan. Jangan hanya di bumi, tapi juga harus di surga. Lewat perbuatan-perbuatan kebajikan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Amin, saudara sekalian. Nah, ini bagian-bagian yang kita sudah periksa. Dan sekarang saya akan maju selangkah. Maju selangkah. Antikris dengan kekuatan mamon dan kekuatan keuangannya ini. Ini juga sudah merasuk ke gereja. Sudah masuk ke gereja. Ke kehidupan anak-anak Tuhan. Apa cirinya? Kalau saya mengatakan demikian, sudah merasuk. Jadi roh antikris itu dengan kekuatan mamonnya, dengan kekuatan keuangannya,
sudah merasuk ke gereja, sudah merasuk ke tempat ibadah. Nanti saya akan tunjukkan ini. Biar kita membuka hati. Buktinya apa? Banyak anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan dalam ibadah pelayanan, dan ini menjadi koreksi buatku, menjadi koreksi buat kita jemaat di Kristus Gembala Menanggal, ya, yang tempat-tempat yang juga saya layani, menjadi koreksi buat kita. Tuhan ingatkan, jangan sampai ibadah itu hanya untuk mencari suatu keuntungan. Ibadah pun sampai juga pemberitaan firman Tuhan pun juga demikian. Ya, juga demikian. Bagaimana ya upaya pemberitaan itu hanya untuk menarik orang itu bisa setor uang, bisa memberikan uang dan uang dan uang. Ya, ibadah pelayanan hanya untuk mengejar untuk supaya kita mendapatkan keuntungan. Ini yang sedang terjadi di hari-hari ini. Kita tidak menyadari bahwa antikris ini dengan kekuatan mamon, dengan kekuatan keuangannya ini akan merasuk, mempengaruhi. Ya, terutama ya buat kami hamba-hamba Tuhan ini harus di hari-hari ini harus betul-betul berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai kami hamba-hamba Tuhan itu ketika kita menyampaikan firman Allah itu penuh dengan keinginan-keinginan, terutama keinginan akan uang. Yang hanya gerok saja, dipaksakan. Bahkan pohon yang berbuah dirok belum waktunya. Ya, ini tidak baik. Ini mengingatkan untuk diriku sendiri. Itu sebabnya setiap kali saya berdoa kepada Tuhan, kosongkan hati ini dari segala roh-roh keinginan. Keinginan najis, keinginan jahat, keinginan akan uang. Apalagi ketika menyampaikan berita tentang yang menyangkut soal keuangan. Tapi ini harus disampaikan. Sebab ini cara setan, cara antikris yang akan bisa menguasai anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan. Dengan apa? Tuhan menaruh, atau bukan Tuhan, setan menaruh ya, untuk mempengaruhi hati kita ini lewat ibadah nampaknya rohani. Karena ibadah dikemas dalam ibadah, tapi ternyata di dalamnya penuh dengan keinginan untuk mencari keuntungan dalam ibadah. Maka Rasul Paulus dengan tegas, dengan jelas untuk mengingatkan kepada kita. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. Ya, kemarin pada hari Minggu saya sudah membacakan ayat yang ke-10, tamak akan uang. Tetapi saya akan tunjukkan suatu ayat pasal yang ke-6, 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Apa kata Rasul Paulus kepada Timotius dalam suratnya ini? Tadi saya mengatakan setan antikris ini, yang ditunggangi oleh, yang disetir oleh setan ini, dia coba untuk memasukkan keinginan ini, cinta akan uang ini, masuk ke dalam rumah-rumah ibadah. Sehingga anak-anak Tuhan, gembala, hamba Tuhan, dan sidang jemaat Tuhan hanya itu saja. Bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan, mencari untung dalam segala hal. Tapi apa kata firman Tuhan? Ayat yang ke-6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi sesungguhnya di sini saudara sekalian, ya, kalau kita ini betul-betul beribadah kepada Tuhan, tidak dipengaruhi oleh rohnya antikris ini, maka sesungguhnya tidak usah
kita datang ke gereja melayani, lalu kita hanya yang kita pikirkan keuntungan secara jasmani. Tidak perlu. Kenapa? Sebab Alkitab jelas, kalau ibadah nomor satu, ibadah kita itu, kita melakukan ibadah itu, melakukan pelayanan itu, harus dengan rasa syukur. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, ini yang penting. Rasa cukup itu artinya rasa puas. Ibadah dengan rasa syukur kepada Tuhan. Bersyukur kita masih bisa beribadah. Banyak orang tidak bisa beribadah karena banyak hal. Tapi kalau kita bisa beribadah dan kita menerima ibadah, menerima pelayanan ini kepada Tuhan, saudaraku, dengan rasa dengan rasa cukup, dengan rasa puas, dengan rasa syukur, saudaraku, sesungguhnya tidak usah kita mencari keuntungan. Itu perhatikan baik-baik. Tidak usah mencari keuntungan dalam ibadah maupun pelayanan itu. Tuhan sudah menyediakan keuntungan yang besar kalau kita terima ibadah itu dengan rasa cukup, dengan rasa syukur. Itu memberi keuntungan yang besar. Ya, memberikan keuntungan yang besar. Tapi yang terjadi di gereja tidak begitu. Di hari-hari ini, biar ini menjadi koreksi buatku, menjadi koreksi buat kita semua. Apa yang kita cari dalam ibadah itu? Apakah hanya sekedar keuntungan jasmani? Ya ada ibadah-ibadah karena dijanjikan nanti kalau pulang gereja dapat ini, dapat itu. Ya selalu penuh saudaraku gereja itu, tempat ibadah itu. Saya tidak usah menyebutkan. Karena apa? Motivasinya karena ingin mendapatkan keuntungan, mendapatkan beras, mendapatkan bingkisan dan semua. Bukan tidak boleh. Silahkan kita mendapatkan, silahkan kita memberi. Tapi jangan sampai pemberian itu dijadikan daya tarik untuk sidang jemaat, untuk orang, untuk datang ibadah. Dijadikan daya tarik. Ini yang terjadi di hari-hari ini. Ya. Jadi bukan firman Tuhan yang menjadi daya tarik itu. Ini lain, saudaraku. Ya, seringkali kalau kita kita doakan hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan di hari-hari ini. Ya. Hamba-hamba Tuhan yang begitu susah payah, bergumul gini. Begitu luar biasa, saudaraku, untuk bisa mendapatkan rumput yang hijau untuk kebutuhan jemaat. Ya kadang-kadang dicuekin aja, saudaraku. Ya firman Tuhan terus kalau ibadah di sana itu. Firman, pembukaan firman mana? Aku butuh beras di sini, butuh uang di sini. Ini yang harus kita perhatikan di hari-hari. Ini biar templaan buat saya. Iya, saya tidak bisa menjanjikan kepada jemaat datang nanti tak kasih beras. Berasnya siapa? Nanti tak kasih uang. Berapa banyak uang yang saya punya? Berapa banyak beras yang saya punya? Sewaktu-waktu akan habis. Mungkin bisa menjanjikan dan orang itu datang karena dia ada sesuatu yang dia inginkan. Tapi kalau sampai saat itu tidak ada uang, tidak ada beras, apakah mereka itu masih mau datang untuk beribadah? Ini pertanyaan besar. Lalu bagaimana? Maka kami, hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, harus mengajarkan yang harus menjadi daya tarik dari ibadah dan pelayanan itu adalah firman Tuhan. Pengajaran firman Tuhan harus menjadi daya tarik bagi sidang jemaat. Ini harus. Kenapa? Kadang kita puas kalau kita diberi apa, mendapatkan apa. Kita lupa. Ayat mengatakan,
Manusia hidup bukan saja dari roti, bukan saja dari beras, bukan juga dari bingkisan-bingkisan apa. Firman Allah mengatakan, ya, manusia hidup juga dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Kenapa itu? Perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Sebab perkataan yang keluar dari mulutnya Allah ini berkuasa. Itu sebabnya, saudaraku, kalau ibadah itu disertai dengan rasa cukup, rasa puas dengan firman Allah yang dia dengar, dia terima itu, saudaraku, kita meyakini bahwa firman Allah kuat itu hidup dan berkuasa. Firman Allah itu sanggup menciptakan batu menjadi roti. Amin, saudaraku. Firman Allah sanggup menciptakan tidak ada menjadi ada. Dalam kitab jadi, jadilah terang-terang jadi. Jadilah cakrawala jadi. Itu kuasa dari firman Allah yang hidup itu. Dan itu sebabnya di hari-hari ini, saudara, Tuhan mengingatkanku dan kita semua, ayo kita perbaiki cara ibadah, cara pelayan kita kepada Tuhan. Tujuan apa kita beribadah? Apakah hanya mencari keuntungan jasmani untuk bisa mendapatkan ini itu? Atau kita beribadah ya dengan rasa puas ini, dan kita bukan saja jasmani, ya, ayat mengatakan mengandung janji buat hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Mencari keuntungan ini harus dijauhkan dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sempat marah. Karena apa? Ketika datang ke rumah ibadah, ke bait Allah, dia menemukan, saudaraku, dalam Injil Markus pasal yang ke-11, ya, Tuhan menemukan orang-orang berdagang berjual beli di halaman bait Allah. Jelas. Ada transaksi di halaman bait Allah. Dalam Injil Yohanes, dalam bait Allah. Ya. Loh, kok beda? Itulah firman Tuhan. Ayat 1 menjelaskan ayat yang lain. Artinya apa? Baik di halaman maupun di dalam bait Allah tidak boleh ada transaksi yang menyangkut untuk mencari keuntungan. Apalagi ini dagang. Orang sedang berdagang, hewan bikin kotor rumah Allah. Ini roh, ini sedang merajalela di hari-hari ini. Ya, ini sedang merajalela, jual beli untuk bisa mendapatkan keuntungan. Gereja dijadikan semacam pasar, saudara, untuk transaksi, untuk mencari keuntungan, saudara. Tapi untung Tuhan itu memberikan teladan yang luar biasa. Ayo kita baca Markus pasal yang ke-11. Injil Markus pasal yang ke-11, ya. Injil Markus pasal yang ke-11. Saya akan membawa ke sana, saudaraku, satu cerita Yesus menyucikan bait Allah. Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 mulai. Kita akan lihat, saudaraku. Ayat 15. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Ada satu perjalanan, saudaraku. Ya. Satu perjalanan, dan dia pada akhirnya, perikop sebelumnya, Yesus mengutuk pohon ara. Dalam perjalanan dia melihat pohon ara itu berbuah, saudaraku. Ya, dia kutuk. Lalu ayat 15, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Yerusalem ini kota damai, artinya, saudaraku. Kota damai. Pusat kegiatan rohani. Itulah Yerusalem. Ya, jadi Yerusalem itu
pusat kegiatan rohani. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, perhatikan. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Kalau dalam Injil Yohanes 1, ya jangan ditutup, kita bandingkan dengan Injil Yohanes pasal yang kedua, saudaraku. Injil Yohanes pasal yang kedua, sana disebutkan, saudaraku, dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-13, saudaraku. Ya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Jadi, perjalanan, saudaraku, pas saat sampai di Yerusalem, di saat Paskah itu, ini menjelang Paskah, saudaraku, Yesus berangkat ke Yerusalem, ya, supaya nanti sampai Yerusalem tepat waktu. Dalam bait, perhatikan 14, dalam bait suci, ini bukan di halaman, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar ya uang duduk di situ. Saya ingin membandingkan, ya, Injil Markus Yesus temukan di halaman bait Allah. Dalam Injil Yohanes ini yang Tuhan temukan di dalam bait Allah. Coba bayangkan. Ya, yang terjadi kembali kepada Markus pasal 11. Ya. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikan sarang penyamun. Dijadikan pasar, bait Allah dijadikan pasar. Coba kita bisa membayangkan, saudara. Ini banyak di hari-hari ini kita harus introspeksi diri, kita kembali kepada Tuhan. Ya, biar lewat ayat ini kita diperiksa oleh Tuhan. Jangan-jangan bukan hanya di zaman Yesus. Jangan-jangan sekarang gereja Tuhan, anak-anak Tuhan juga menjadikan bait Allah ini dijadikan tempat untuk berjual beli, tempat untuk transaksi, untuk mencari keuntungan. Ya, padahal tadi kita membaca 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6 itu, kalau ibadah itu disertai dengan rasa cukup, itu memberikan keuntungan besar. Nah, kalau Tuhan sudah mengatakan demikian, kenapa tanpa kita sadari? Ya, dalam ibadah kita di hari-hari ini, zaman gereja ini, gereja tempat ibadah justru menjadi tempat untuk mencari keuntungan dengan segala macam alasan. Inikah, itukah, nampaknya rohani. Nampaknya rohani. Tapi Yesus dalam Injil Markus, dia bertindak dengan tegas. Dia bertindak dengan tegas. Bukankah ada tulisan, rumahku akan disebut rumah doa, dan dia mengusir. Ya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang. Bahkan melalui bait Allah pun tidak boleh. Dan Injil Yohanes tadi mengusir orang-orang penjual binatang-binatang, lembu, sapi, burung mereka. Dia usir semua, dibongkar balikkan semua. Ini yang terjadi, ini tidak bisa dipungkiri, saudara. Ya, ini upaya Tuhan untuk supaya ya rumah Tuhan itu betul-betul digunakan untuk tempat berdoa, untuk tempat beribadah kepada Tuhan. Tapi kita sudah seringkali gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, justru menjadi sarang
penyamun. Menjadi serang penyamun dengan segala alasan, dengan segala cara. Saudara. Kami belajar, saudara. Ya, belajar. Ya, belajar lewat firman Tuhan, juga belajar lewat guru-guru kami, saudara. Yang menyangkut kegiatan gereja, yang menyangkut kegiatan pelayanan. Ya, selama ini saya belajar untuk tidak menggunakan cara-cara dunia. Benar kita membutuhkan dana untuk ini, untuk itu. Dana cukup banyak yang harus kita perlukan untuk kegiatan ini dan itu. Tapi tidak seharusnya kita menggunakan cara-cara dunia. Gereja dijadikan pasar untuk berjual beli, untuk transaksi. Kalau kita melakukan itu, ini untuk diriku sendiri. Kalau kita melakukan semacam itu, saya hamba Tuhan, saya gembala, ya, memimpin sidang jemaat, sama dengan saya tidak meyakini firman Allah itu. Mungkin alasannya supaya kita mandiri, ya boleh-boleh saja beralasan. Tetapi kalau itu tidak sesuai dengan firman Allah, sudah pasti, ya saya tidak mengizinkan. Saya ada pengalaman, saudara. Ketika saya memimpin satu persekutuan di satu tempat, saudara. Ya, kita mengadakan Natal, saudara. Natal persekutuan ini persekutuan yang saya pimpin kecil, nggak besar. Tapi kita akan membuat persekutuan yang mengundang ratusan orang. Ya, saat itu panitia nomor 1 yang dia sampaikan kepada saya, nanti pembiayaan bagaimana, Pak? Wah, ini. Karena apa? Setelah saya mendengar, selalu setiap ada kegiatan begitu yang diributkan soal biaya atau anggaran. Memang betul dalam kegiatan itu kita membutuhkan anggaran, biaya. Yang mereka lakukan, ya kadang jalan les, jual ini, jual itu, untuk supaya ya kegiatan itu terlaksana. Bukan tidak boleh. Ya bisa-bisa saja dilakukan itu. Tapi apakah seperti itu untuk ladang Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan? Jadi bicara tentang bait Allah ini, bicara tentang pekerjaan Tuhan, kepercayaan Tuhan. Ya, lalu saya memberikan jawab, oh begitu. Oke, kalau begitu, ya sudah, dengarkan firman ibadah sungguh-sungguh, dengarkan firman sungguh-sungguh. Kenapa saya berkata demikian? Itu juga saya sampaikan dalam jemaat Gereja Kristus Gembala Menanggal, juga di tempat-tempat lain yang saya layani. Setiap kali kami membuat satu kegiatan rohani, ibadah persekutuan Natal atau retreat sekalipun, saya menjaga ini. Belajar untuk tidak menggunakan cara dunia. Saya belajar untuk kembali kepada Tuhan. Mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Mempercayakan diri bahwa firman Allah itu hidup dan berkuasa untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yehova Yireh. Dan puji Tuhan, saudaraku, yang pengalaman kami di gereja kami, yang bersama jemaat di Gereja Kristus Menanggal ini, saudaraku, tidak pernah kita melakukan itu. Dan puji Tuhan, setiap kali kita mengadakan kegiatan yang sifatnya persekutuan, kita harus menyewa gedung, saudara. Ya, harus ada konsumsi ini itu semua. Ya, atau retreat, saudara. Untuk biaya retreat yang sekian banyak itu, puji Tuhan. Yang mengadakan adalah Tuhan lewat firman-Nya, dan firman ini mengerjakan jemaat, dan jemaat digerakkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Dan puji Tuhan, setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu, saudara, oleh kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, saya bersama jemaat, tidak. Karena firman, karena Tuhan, dan selalu surplus.
Ini selalu plus, sekalipun sedikit surplus. Bukan dibuat surplus, tapi memang surplus. Kenapa? Kita meyakini bahwa Tuhan itu luar biasa. Ingat, dengan 5 ketul roti dan 2 ikan, bisa memberikan makan setidaknya 5.000, 15.000 orang. 5.000 laki-laki, belum anak-anak. Ya, kalau laki-laki dengan istrinya 10.000. Kalau satu anak sudah 15.000. Ya. Berkelimpahan dan masih lebih 12 bakul penuh. Ini bukti bahwa kalau kita sungguh-sungguh dalam ibadah itu mengutamakan firman, bukan mencari keuntungan-keuntungan, dan kita betul-betul menempatkan bait Allah itu tempat untuk berdoa. Bait Allah tempatnya untuk Tuhan itu ada. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan untuk kita? Bait Allah ini sekarang adalah menunjuk kepada kehidupan kita. Rumah kehidupan kita. Kalau kita menjadikan kehidupan kita menjadi rumahnya Allah, rumah di mana tempat Allah berdiam, sebetulnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ditakutkan. Dan itu sebabnya dalam Injil Markus ini Tuhan begitu marah. Ya. Mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Dia tidak mau, tidak berkenan dengan cara-cara yang demikian. Dengan cara-cara yang demikian, yang seperti saya uraikan tadi. Dengan segala cara, dengan alasan macam-macam itu justru sesungguhnya tanpa kita sadari, kita merendahkan, kita tidak menghargai, ya, kita menganggap Allah itu, firman itu tidak berkuasa. Tapi sebaliknya, kalau kita bisa menempatkan, ya, bait Allah itu menjadi tempat kediaman Tuhan. Oh, Tuhan itu begitu indah. Itu sebabnya jangan mengotori bait Allah dengan segala macam-macam yang membuat Tuhan itu marah. Jangan. Persilahkan Tuhan untuk tinggal dan diam dalam bait Allah kehidupan kita. Mempersilahkan Tuhan untuk Tuhan itu berkarya lewat firman-Nya. Dia Tuhan pesankan. Sebab yang kita hadapi ini antikris dengan rohnya itu. Ingin menguasai gereja Tuhan. Ingin merusak gereja Tuhan. Saudara sekalian, ini berbahaya sekali, saudara. Ya coba, coba kita renungkan. Kalau kita ke pasar, saudara, ini pasar dunia, saudara. Apa yang kita cari? Ini salah satu. Ya, bukan hanya mencari keuntungan. Tapi kalau kita ke pasar dunia, apa yang kita cari? Pasti kita mencari harga yang paling murah dan minta barang yang paling bagus. Ya. Mencari barang yang paling murah harganya. Itu semua. Buktinya apa? Kalau mal-mal itu ada iklan. Ya. Diskon sekian puluh %. Waduh. Gembruduk. Wes nggak peduli. Mumpung ada diskon. Padahal kita tidak tahu, jangan-jangan dinaikkan dulu 20%. Baru itu didiskon 10%. Nggak ada yang pedagang itu
ya ingin rugi, semua ya ingin mencari untung. Demikian juga gereja dijadikan pasar ya untuk transaksi yang lebih tragis lagi, mencari sesuatu yang murah. Ya, ini koreksi buat kami. Dan saya minta ampun kepada Tuhan. Contohnya apa? Gereja Tuhan menjadi murahan, dijadikan murahan. Contohnya apa? Seringkali ini menjadi koreksi. Dan saya betul-betul dikoreksi oleh Tuhan. Orang belum bertobat, saudara, diberikan kesempatan untuk berkhotbah karena dia orang kaya, karena dia orang berpengaruh. Dibuat murahan ibadah itu, pelayanan itu, gereja itu, siapa saja boleh. Orang belum bertobat pun boleh menyampaikan firman Tuhan. Karena dia orang kaya, dia orang berpengaruh dan semua. Kalau ini yang terjadi, saudara, ya, ini berbahaya. Tidak mengedepankan tentang tahbisan. Bukan tahbisan itu yang diutamakan. Kadang-kadang orang yang tidak pernah ibadah, lalu dia ya disuruh main musik atau dia melayani. Ini semacam itu hanya apa? Untuk supaya dia terikat, mengikat dia. Kok tidak diarahkan yang mengikat itu firman Tuhan? Jadi ini menjadi koreksi buatku. Ada pengalaman-pengalaman yang baik, saudara, untuk kita tidak melakukan hal semacam itu. Sebab Tuhan tidak senang kalau gereja itu dibuat murahan, sembarang saja. Jadi ini menjadi koreksi buatku untuk lebih berhati-hati lagi, untuk bisa melihat siapa-siapa yang sesungguhnya bisa ya mendapatkan kesempatan untuk bisa melayani itu. Tapi apa yang saya utarakan tadi itu menjadi koreksi. Jangan mereka oleh karena kaya, oleh karena punya kedudukan, sebab dia belum bertobat tapi diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Allah. Tidak setia beribadah, tidak setia melayani, tidak setia ibadah, tapi disuruh itu dan semua. Itu tidak baik. Tidak, gereja sudah tidak lagi menghargai tahbisan. Tidak menghargai tahbisan, hanya melihat secara fisiknya, oh ya dia begini, gini, layak menurut kita. Tapi tidak menurut tahbisan Tuhan itu. Dan banyak yang terjadi, banyak fakta yang membuktikan. Beribadah, apalagi melayani itu, harus sesuai dengan tahbisan yang benar. Kalau tidak, kita akan bisa lihat. Kita bisa melayani, ternyata yang terjadi, pelayanan itu hanya show. Hanya cara untuk menutupi kejahatannya. Ini yang banyak. Jadi ini menjadi koreksi buat kita semua. Ya, ibadah itu, gereja itu dijadikan murahan. Seperti orang yang ke pasar itu, apa yang dicari? Yang murah. Murahan, jangan. Jadi ini menemplak diriku, mengingatkan diriku. Yang kedua, saudara, pasar itu biasanya sepi atau ramai, saudara? Ya. Saya tiap pagi itu ke pasar, saudara. Ya, menurut pengamatan tiap pagi saya ke pasar. Entahkah saya belanja apa, beli apa, buah atau beli apa, saudara. Ya, beli sayur atau ikan atau ke pasar. Jam 5:30 itu pagi, utuk-utuk, isu utuk-utuk, saudara. Orang saya bilang, pagi-pagi benar, saudara. 5:30 saya ke pasar. Itu pun sudah ramai. Oh, namanya pasar. Ya kalau pasar gak ada orang ya bukan pasar.
Kalau pasar sepi bukan pasar itu. Pasar itu pada umumnya meramai. Bukan hanya untuk transaksi, untuk mencari keuntungan. Bukan hanya untuk mencari barang yang murah. Pasar itu selalu ramai. Apa itu artinya? Nggak bedanya gereja juga begitu. Yang penting ramai. Tapi apa ramainya dunia? Ramainya cara dunia. Seolah-olah rohani. Seolah-olah banyak kegiatan. Tapi semua itu sebetulnya hanya ramai dunianya. Tidak ada suasana surgawi. Ini pun biar menjadi koreksi buatku, buat kita semua. Kenapa? Ya, kita hanya mengejar ramai. Kelihatannya semarak. Ya bukan tidak boleh, memang harusnya demikian. Gereja itu harus ramai, harus bersemarak. Tetapi harus bersuasana surga. Bukan hanya ribut, apalagi ketika mendengarkan firman Allah, ngomong sendiri, rame sendiri, guyang-guyu sendiri. Coba, sementara dengan firman Tuhan, guyang-guyu ada apa ini? Ternyata apa? Ternyata yang di HP-nya itu lain. Bukan firman Allah, yang lain yang bisa membuat dia tertawa atau apa. Ini yang terjadi. Dengan era sekarang ini, ya Alkitab gak dibawa, HP yang dibawa suatu. Ya. Kita mesti cek itu, apa yang dibuka itu, apa yang dilihat itu. Betul gak itu ayat dari firman Allah? Alkitab dalam Android sudah, atau gambar yang lain sudah. Masa sepanjang dengar firman Tuhan senyum-senyum terus? Ya. Kalau dia dengar firman Allah senyum-senyum, menghargai firman Allah lain. Ini yang lain yang dilihat. Ini semacam ini yang terjadi. Tapi ramai. Apakah gereja akan dibuat semacam itu, saudara? Bukan suasana surga yang dirasakan. Tapi ramai dunia ini. Biar nampaknya semarak. Tapi kita tidak merasakan dalam ibadah, kuasa dari ibadah, suasana ibadah itu, suasana surga itu, tidak merasakan sama sekali. Ini yang sedang, lewat antikris ini, dia sedang mengguncang gereja Tuhan, saudara. Mengguncang gereja Tuhan untuk apa? Untuk menghancurkan gereja Tuhan atau menghancurkan tubuh Kristus. Lewat gerak daripada antikris ini, dengan kehartaan, dengan kebendaannya, dengan mamon, dengan keuangannya itu, dia buat gereja itu seperti pasar, tempat untuk mencari keuntungan. Hanya rame-rame doang, hanya mencari yang murahan. Tapi biarlah lewat firman Allah ini kita ditemplak oleh Tuhan. Ya puji Tuhan, sekalipun banyak menghadapi hal semacam itu, karena rumah itu, kehidupan itu, gereja Tuhan itu didirikan di atas dasar batu, di atas korbannya Kristus, maka rumah itu tidak roboh dan tetap berdiri tegak. Tetap berdiri tegak. Kenapa? Karena kita letakkan kehidupan ini. Kita letakkan gereja Tuhan ini. Gereja Tuhan meletakkan dirinya di atas korbannya Kristus, batu karang itu. Artinya apa? Artinya kepada kita yang harus kita perhatikan untuk menghadapi banjir ini, antikris ini, yang kita perhatikan, kita kembali kepada fondasi, kepada dasar yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Untuk ini nanti kita akan pelajari, besok atau kapan untuk kita belajar kembali.
belajar tentang dasar atau fondasi. Ya, kita yakinkan bahwa kehidupan kita betul-betul diletakkan di atas batu, di atas korbannya Kristus, sehingga tetap kokoh berdiri. Sekalipun halangan banjir keras, banjir bandang itu menimpa. Atau mungkin kita di hari-hari ini, lewat pemberitaan firman Allah ini, kita sudah dikoreksi oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan. Biar kita datang kepada Tuhan, mengaku kepada Tuhan, Tuhan, itulah saya, itulah aku. Tuhan pasti menolong kita. Dia pasti memberikan pertolongan. Di hadapan kita ada tubuh dan darahnya Kristus. Korbannya Kristus. Kasihnya Tuhan itu selalu mengangkat kehidupan kita yang tidak berdaya, yang lemah. Dia akan mengangkat kehidupan kita. Ya, untuk memiliki kehidupan, rumah kehidupan yang kuat. Tidak gampang putus asa. Tidak gampang menyerah. Tapi kita diberikan kemampuan untuk kita bisa bertahan dan kita menang. Amin, saudaraku. Mari kita akan akhiri ibadah kita dan kita persiapkan untuk kita masuk dalam perjamuan suci. Saudaraku, kita akan melakukan pujian ya untuk menikmati kasih. NR 336, menikmati kasih. Haleluya. Haleluya. Saat indah berhadapan denganmu. Haleluya. Pandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Bawa daku berat dalam pelukanmu. Haleluya. Mati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah, haleluya, berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu. Daku, haleluya, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan, hadiratmu Tuhan, kurasakan. Hadiratmu Tuhan, amin, kurasakan. Kekudusanmu Bapa penuhiku.
bait-Mu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bersama kita tundukkan kepala. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Jika rumah kehidupan kita itu bersih, tidak dijadikan seperti pasar, pasti kita selalu merindukan hadirat-Nya. Sebab memang Tuhan suka tinggal dalam rumah kehidupan. Bait Allah tempat untuk berdoa, tempat untuk Tuhan itu berdiam. Pasti merindukan hadirat Tuhan. Tapi sebaliknya, rumah kehidupan kita penuh, rame hanya untuk sekedar mencari keuntungan, hati kita penuh dengan roh jual beli, sudah barang tentu kita tidak merindukan hadirat-Nya. Haleluya. Biarlah firman dan pujian yang kita dengarkan ini sungguh-sungguh mengingatkan kepada kita, dan di hadapan kita ada tubuh dan darahnya Tuhan. Biar kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Benar Tuhan, kami berterima kasih untuk lawatan, untuk asuhan-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Kami sudah banyak mengalami koreksi. Hamba pribadi merasakan koreksi daripada firman-Mu. Dan biarlah kami semua mendapatkan koreksi dari firman-Mu. Sebab kami tidak mau Tuhan hati kami, kehidupan kami dikuasai oleh antikris yang begitu kejam, jahat, dan luar biasa itu Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Biarlah Tuhan rumah kehidupan kami, biar tempat untuk kami berdoa, tempat untuk berdoa, tempat untuk Engkau berdiam Tuhan. Dan kami yakin jika Engkau berdiam dalam hati kami, pasti kami aman dan kami selamat. Pasti kami tidak roboh Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Ampunkan segala kekurangan kami, kealpaan kami, kesengajaan kami bahkan, yang seringkali kami main-main dalam ibadah Tuhan, tidak menempatkan pribadi-Mu yang utama dalam ibadah dan pelayanan kami Tuhan. Ampunkan kami dan layakkan kami untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sambut perjamuan suci ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan suci, dan kita akan gunakan perjamuan suci ini dengan benar. Ya, kita persiapkan, dan saya akan menunggu kepada kita semua untuk kita bisa, ya, yang sudah menyiapkan diri bisa mempersiapkan ya roti dan anggurnya ya, untuk kita bisa bersama-sama untuk menggunakan. Ya, saya akan menunggu kita semua untuk kita bisa menikmati bersama. Ya, kita unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Ya, dan dengarkan firman Allah. Taruh cawan di atas dada. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk lawatanmu Tuhan. Untuk tubuhmu yang sudah dihancurkan untuk kehidupan kami, keselamatan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala dan taruh tangan kiri di atas dada. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita minum bersama dengan hati percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan ucapan syukur dan penyembahan kepada Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman dan perjamuan suci yang Engkau sudah berikan kepada kami dengan limpahnya Tuhan. Terima kasih, biarlah ini sungguh mengerjakan hati kami, mengubahkan kehidupan kami, untuk supaya ibadah-ibadah kami, pelayan kami benar di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, demikian rangkaian ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci. Tuhan sudah memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mohon perhatiannya kepada kita semua untuk acara ibadah. Kembali saya yakin mengumumkan kepada kita, ya, besok ada ibadah doa dan penyembahan yang dilanjutkan nanti pada hari Minggu tanggal 10. Itu ibadah raya, ibadah raya yang semua ibadah-ibadah ini dimulai jam 5:30 sore tepat. Dan untuk minggu berikutnya nanti kita akan mendengarkan, ya, mendengarkan pengumuman di ibadah raya. Ini yang bisa saya sampaikan. Tetap kita berdoa. Kita semua merindukan firman Allah. Biar firman Allah diungkap, bukakan buat kita semua. Ya, kita nyatakan. Dan juga kita merindukan untuk supaya ibadah tatap muka ini, ya, kita rindu untuk supaya ya selekasnya bisa dimulai. Ya, kita bawa kepada Tuhan supaya Tuhan betul-betul meyakinkan kita semua, yang memberikan kerinduan kepada kita semua, ya, untuk kita bisa sewaktu-waktu bisa beribadah tatap muka, saudaraku, dan kita bisa kembali seperti sedia kala. Dan itu sebabnya kita juga berdoa, ya, untuk supaya pandemi corona ini segera berlalu dan Tuhan pakai pemerintah dengan caranya Tuhan, yang kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan wabah corona ini, saudaraku. Ya, kita doakan supaya Tuhan memakai, ya, beliau-beliau ini. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan berdoa untuk seluruh sidang jemaat, dan khususnya juga berdoa untuk Bapak Pendeta Draha, yang saya dapat informasi, ya, kemarin pagi itu keadaannya semakin melemah, saudaraku. Istrinya WA di grup kita AMB, anggota Majelis Besar atau, ya, ex-Lempinal yang dulu pengerja di Johor, itu menyatakan minta dukungan doa. Dan itu sebabnya saya sampaikan kepada jemaat, ya, biarlah kita juga turut mendoakan supaya hambanya ini bisa pulih dan sembuh dan bisa kembali dalam penggembalaan. Ya, puji Tuhan, juga kita berdoa kepada seluruh sidang jemaat. Mungkin tidak kami sebutkan satu persatu, mungkin ada masalah, ada persoalan, ada sakit penyakit orang-orang tua kita, juga kita doakan supaya tetap semangat, ya. Banyak orang-orang tua kita, ada Tante Aniwaro, ada Mami De, ada Mami Ba, juga ada Om Papati, ya, masih banyak lagi satu yang kita doakan. Juga ada, ya, Pak Budiono, Pak Mariono, semua Om Edwin, kita bawa semua orang-orang tua ini di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur terima kasih kepadamu. Engkau baik dan kasih-Mu tiada pernah berubah.
dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk lawatanmu, untuk berkat firman-Mu. Biarlah firman-Mu betul-betul memenuhi hati kami dan menjadi iman yang boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami. Biar Tuhan memberikan hati kami, hati yang selalu merindukan ego, selalu merindukan ibadah dan pelayan kepadamu Tuhan. Terima kasih kerinduan akan firman-Mu. Biar Tuhan nyatakan Tuhan lewat hamba untuk disampaikan kepada jemaat-Mu, sehingga jemaat boleh terpelihara oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu semua, mulai dari anak-anak remaja, kaum muda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh sekalipun Tuhan. Kami bawa kepada ego, berikan kesehatan, kekuatan, berikan berkat-Mu atas mereka, atas nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka semua Tuhan. Berkati semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat yang ada masalah persoalan, kami serahkan ke tangan. Apapun masalah yang sedang dihadapi, biar Tuhan turut campur tangan dan Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan jalan keluarnya. Juga nama-nama yang sudah kami sebutkan ya Tuhan, yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah Tuhan, kami bawa kepadamu. Engkau Allah yang ajaib Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, kuasa-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Dan itu sebabnya segala pekerjaan setan dalam bentuk sakit penyakit apapun yang diderita oleh Pak Draha Tuhan, sakit liver, ya Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Engkau mampu dan sanggup, dan itu semua segala pekerjaan setan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa, memulihkan, menyembuhkan kembali, menyehatkan kembali Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam penderitaan sakit di rumah maupun di rumah sakit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan kepada bangsa dan negara kami, Republik Indonesia kami cintai. Ya Tuhan, Engkau juga memberkati pakai para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, pejabat tinggi negara, di pusat, di daerah, TNI Polri boleh bahu-membahu untuk memikul tanggung jawab yang Tuhan bebankan atas mereka semua. Memberikan hikmat akal budi yang dari Engkau, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil itu benar-benar bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan turunkan di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan berpisah, akan beristirahat malam, kami menyerahkan hidup kami, diri kami ke tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ya, puji Tuhan. Selamat malam. Salam sehat buat kita semua. Tetap semangat sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.